Beberapa hari ini, aku akan pergi dinas. Sinyal di sana agak buruk. Kalau kamu tidak bisa menghubungiku, tunggu saja sampai aku kembali, ya? Oke. Sayang. Hei, suamiku. Beberapa hari ini aku memang agak lelah. Bagaimana kalau kita bicara lagi setelah aku selesai urusanku? Baiklah, baiklah. Istriku ini memang workaholic di grup Shengyu. Sibuk sedikit itu wajar. Cheng Wang, kalau kamu tahu. Hari ini aku tidak pergi bekerja, tapi pergi menikah. Aku pikir, kamu mungkin tidak akan bisa tertawa lagi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Ya. Selamat, Tuan Muda. Ini laporan keuangan grup Bihai selama 7 tahun terakhir. Selama 7 tahun ini, Anda hidup sederhana di Rongcheng, bersembunyi di balik layar. Seperti naga yang bersembunyi di gunung, semua ini demi dia. Dia, kalian tidak mengerti. 7 tahun yang lalu aku menyelamatkannya. Dan menyembunyikan identitasku, mengenalnya dari dekat selama 7 tahun ini. Aku menemukan bahwa dia murni seperti bunga teratai. Dan elegan seperti melati. Dia adalah wanita paling sempurna yang pernah aku temui di dunia ini. Sekarang, sudah saatnya aku jujur padanya. Dan memberitahunya identitas asliku. Sekarang adalah ujian terakhirku untuknya. Aku dengar, dia sering dinas. Seorang sekretaris perusahaan. Sering dinas seperti itu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Hari ini adalah pernikahan sahabat terbaikku. Setelah pernikahan selesai, aku akan membawanya kembali ke keluarga Chen. Aku akan memberitahunya, siapa sebenarnya orang yang selalu menemaninya selama ini. Aku akan mengadakan upacara lamaran yang akan menggemparkan dunia. Nyanjeri. Selain itu, siapkan hadiah besar. Hari ini sahabat baikku menikah. Ya. Shen Liuli. Aku telah memberikan hatiku pada bulan, kamu jangan sampai memberikan hatimu pada selokan. Kak Dong, ini pasti istri kamu ya? Cantik sekali. Benar-benar lebih baik melihat langsung daripada mendengar cerita. Sang memesona. Sebenarnya, aku dan istriku juga jarang bertemu. Sekarang jaringan sudah maju, sebagian besar waktu aku dan istriku. Sebenarnya menjalin hubungan jarak jauh. Tapi, cinta sejati akan bersatu juga, Liuli. Aku tidak akan membuatmu menyesal menikah denganku. Aku pasti akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia, suamiku. Aku tahu, kamu yang terbaik untukku. Aku akan naik dulu. Ganti gaun pengantin. Oh. Kak Dong, kenapa kakak ipar sudah naik? Masih berdiri di sini, menyambut dengan begitu resmi. Selain kakak ipar kalian, ada tamu penting lainnya hari ini. Tamu penting seperti apa yang pantas? Kak Dong sendiri yang menyambutnya? Ya, Kak Dong, sekarang kamu di Rongcheng. Sudah menjadi sosok yang terpandang, seolah bisa menutupi langit dengan satu jentikan. Menutup mata, meneguk bulan. Orang seperti apa yang pantas kamu sambut di depan pintu? Secara pribadi. Kak Wang. Dongzi. Saudara baik. Sudah lama tidak bertemu. Dulu kita berjanji, masing-masing berusaha, bertemu di puncak. Kamu ini. Sebagai saudara, aku sangat senang melihatmu berkembang sampai seperti ini. Aku benar-benar senang. Tenang, hari ini aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Hadiah besar apa yang bisa dia berikan kepada Kak Dong? Ya, pantas saja Kak Dong menunggunya di depan pintu begitu lama, sepertinya. Kak Dong terlalu menghargai persahabatan. Ngomong-ngomong, mana pengantinnya? Kamu selalu punya selera yang bagus. Pengantinnya pasti cantik, pasti butuh waktu lama untuk mengejarnya. Sebenarnya, kami baru kenal beberapa hari yang lalu. Kami bertemu di sebuah pesta mewah. Setelah segelas anggur, kami langsung terlibat. Kulitnya begitu halus, membuatku seperti di surga. Wah, kamu ini, sebelum menikah. Bermain-main masih bisa dimaklumi, tapi setelah menikah, harus lebih serius. Tunang,
nanti aku akan memperkenalkanmu dengan calon pasangan ranjangku. Oke, aku juga akan memotret pacarku. Biarkan dia belajar saat kami menikah nanti. Kami akan mengikuti standarmu. Nona Shen, sudah siap? Sebentar lagi, Tuan Zhao ingin Anda turun ke bawah. Katanya ada tamu penting di bawah, ingin Anda turun untuk menyambutnya. Tamu penting seperti apa yang harus aku turun sendiri? Kamu tahu berapa besar usahaku? Hari ini aku bisa menikah dengannya? Lagi pula, di hari pernikahan. Mana ada pengantin yang turun sendiri untuk menyambut tamu? Orang itu penting baginya? Katanya. Temannya. Aku ingat, dia sepertinya punya teman seperti itu. Miskin, dan tidak punya kemampuan, orang seperti itu. Pantaskah aku turun sendiri untuk menjemputnya? Mau ketemu ya ketemu. Tidak semudah itu, siapa yang menyambut pengantin? Tanpa upacara penyambutan? Kalau dia mudah sekali bertemu, itu tidak mungkin. Aku punya cara. Mama, istriku sudah ganti baju belum? Ini bagaimana? Belum menikah. Sudah mulai panggil mama. Ini. Ini yang kamu bilang, temanmu itu? Zhao Dong, aku dengar dari putriku. Kamu punya kekuasaan dan pengaruh di Rongcheng, statusmu tinggi. Dan baik pada putriku, aku juga dengar bahwa yang sejenis. Berkumpul bersama, sepertinya temanmu ini. Tidak terlalu berkelas. Mama, ini temanku, cepat suruh dia turun. Dia tidak turun. Bagaimana aku bisa membuat Chen Guang melihat? Aku sekarang menikahi wanita seperti apa? Mau bertemu putriku? Bisa saja. Minum semua minuman itu. Banyak sekali minumannya. Tidak minum juga tidak apa, putriku tidak akan turun. Nanti di acara pernikahan juga tidak akan turun. Mama, ini. Aku yang akan melakukannya. Kakak Guang, ini tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Saudaraku terbaik, hari ini pernikahan. Aku sebagai pengiring pengantin, harusnya menahan minuman untukmu. Kakak Guang. Saudara. Aku sudah selesai minum. Kakak Guang, kamu sudah bekerja keras. Memang saudaraku yang baik. Benar-benar orang baik, tidak punya uang dan pengaruh. Mau mempertaruhkan nyawa untuk mendekati orang kaya. Mama, sekarang, biarkan istriku turun. Baiklah. Mengingat kamu punya saudara miskin yang rela mati. Nyonya. Bawa Nona turun. Baik, aku akan memanggil Nona Shen. Saudara, istrimu, Marga Shen. Ada APA? Makanya kita adalah saudara yang baik. Calon istriku yang akan menikah, juga Marga Shen. Benarkah? Kebetulan sekali. Di depan, mobil siapa yang parkir? Di depan, mobil siapa yang parkir? Kenapa sih? Tolong geser mobilnya, jalan di luar macet total. Biar orang lewat enggak? Maaf ya, aku langsung geser. Ngeparkir motor jelek di depan, masih harus geser lagi. Cheng Wang, kamu nggak lihat ini tempat apa? Ini hotel bintang 5, biaya pernikahan hari ini aja. Setiap orang minimal 5.000, kamu malah bawa motor jelek. Datang ke pernikahan aku. Sayang, temanku yang jemput mana? Lagi geser mobil. Sayang, tahu dia sibuk, masih aja dipanggil turun. Cuma teman biasa, perlu aku jemput sendiri.
Nanti di acara pernikahan, ketemu aja. Sayang, aku cuma mau dia lihat. Istriku sebenarnya cantik banget, mungkin dia seumur hidup. Nggak bakal dapat istri secantik ini. Oke sayang, aku naik ganti gaun dulu. Oh. Ayo. Udah beres. Kamu gila ya? Kenapa parkir di mobilku? Mobilmu di sana, kamu mabuk ya? Maaf ya, aku minum beberapa kilo baijiu. Tolong bantu parkirin mobilku. Oh iya. Sungguh maaf, hari ini pernikahan saudaraku. Nih, kamu pegang, biar dapat keberuntungan. Aku terlalu royal, kalau punya saudara kayak gini. Hidupku udah berharga. Nona, kamu ngejar dia 10 tahun, 10 tahun ini. Dia nggak lihat kamu sama sekali, dia terlalu setia. Kamu jangan terlalu ngotot. Benarkah? Aku nggak merasa begitu, menurut investigasiku. Dia pasti akan datang cari aku hari ini, kesempatanku. Akan datang. Kenapa buru-buru? Sekarang nggak ketemu, nanti pasti ketemu. Kayaknya agak familiar. Kayaknya apa? Cantik aja kamu familiar gini. Aku ganti baju dulu, kamu tunggu di hall pernikahan. Oke, nggak masalah. Aku kenal Dongga sudah 5 tahun. Ini 100.000 yuan, sama satu mobil Mercedes, sebagai hadiah untuk Dongga. Aku kenal Dongga sudah 7 tahun ini. Satu villa tepi sungai, semoga Dongga dan istrinya bahagia selamanya, cepat punya anak. Aku dengar Dongga bilang, kamu sudah kenal dia bertahun-tahun, sejak kecil. Saudara sehidup semati, pasti hadiah yang kamu berikan jauh lebih bagus dari kami kan? Apa yang kamu bicarakan? Persaudaraan antara teman. Tidak bisa diukur dengan uang. Dongzi, TAPI. Chen Guang adalah saudara terbaikku. Hari ini hari pernikahanku, dia pasti tidak akan mengecewakanku, kan Chen Guang? tentu saja. Suruh orang antar hadiah besar yang sudah kusiapkan, dalam 10 menit. Sampai di Hotel Donglin. Suruh orang lagi? Kalau tidak tahu, dikira orang penting banget. Kawan, kalau tidak bisa kasih hadiah, jangan paksa. Dari kamu masuk, kami sudah lihat. Motor listrik jelekmu yang diparkir di depan, membuktikan sehari-hari. Kamu cuma bisa disuruh-suruh orang. Tidak pernah bisa menyuruh orang. Dongzi, karena hari ini pernikahanmu. Maka saudara pasti siapkan hadiah besar untukmu dan adik ipar. Perintah, serahkan Hotel Donglin langsung dari namaku. Ke nama saudaraku Xiaodong. Chen Guang. Apa maksudmu? Dongzi, ini yang layak kamu dapat, sebagai saudara. Harus berbagi kebahagiaan dan kesulitan. Chen Guang, bukan itu maksudku. Maksudku, kamu tahu Hotel Donglin. Harganya berapa? Hotel Donglin adalah hotel termahal di Rongcheng, bernilai paling sedikit puluhan miliar, iya. Aku tahu kamu tidak mau kasih hadiah, aku bisa paham. Tapi kamu juga tidak perlu, di acara pernikahanku. Memalukanku seperti ini. Dongzi, aku tidak bermaksud memalukanmu. Begini, dengar dulu, bertahun-tahun ini. Aku sudah berkembang jadi orang terkaya Rongcheng, jadi Hotel Donglin kecil ini, bagiku bukan apa-apa. Mulai hari ini, aku pasti buat kamu dan adik ipar hidup seperti orang kelas atas. Chen Guang, aku tahu bertahun-tahun ini keadaanmu tidak baik, aku mengundangmu ke pernikahanku. Sudah menghormatimu. Apa yang kamu bicarakan? Demi langit yang di atas, matahari dan bulan sebagai saksi. Aku Xiaodong. Aku Chen Guang. Mulai hari ini, bersaudara. Tidak mengharapkan lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Apa yang saya katakan, saya beritahu kamu, masyarakat kelas atas. Kamu jarang persensihan. Jangan memaksakan diri untuk masuk, saya akui.
Hari ini saya hadak sangge-sangge. Ingin mengundangmu ke pernikahan saya memanggilmu ke sini. Hanya ingin menunjukkan padamu betapa tingginya status saya sekarang. Betapa cukupnya. Saya sekarang membukakan jendela untukmu, agar kamu bisa melihat jelas perbedaan antara kita berdua. Termasuk wanita yang saya miliki sekarang, yang tidak akan pernah bisa kamu raih. Salamania. Saodong. Apa maksudmu? Maksud saya, kamu datang ke sini hari ini hanya sebagai pelengkap. Sebagai orang kelas atas, saya beritahu kamu menjadi manusia harus berbicara pada kenyataan, terutama sebagai teman kita, orang kaya. Yang paling penting adalah harus rendah hati. Dongzi, kita kan saudara. Ya, saya tahu kamu tidak puas. Tapi antara manusia memang akan semakin menjauh. Antara saya dan kamu ada perbedaan mendasar. Saya sebenarnya memanggilmu ke sini untuk menghadiri pernikahan saya. Adalah untuk memberi kamu muka. Ingin membukakan pintu menuju kelas atas untukmu. Tapi saya tidak menyangka kamu ini tidak berusaha. Kalau begitu, saya akan tunjukkan padamu perbedaan antara kita, agar kamu melihat jelas bagaimana saya mencapai puncak kehidupan, menikahi wanita cantik dan kaya. Putri keluarga Shen Liuli tiba. Apa? Shen Liuli. Sayang, lihat aku hari ini, cantik tidak? Istriku tentu saja cantik. Tadi, siapa itu? Kenapa terlihat sangat familiar? Tadi itu adalah teman yang ingin saya perkenalkan padamu. Nanti tidak usah pedulikan dia, orang yang tidak punya kemampuan, katak dalam tempurung saja, nanti. Cukup bual saja padanya sebentar. Baik. Bagaimana mungkin? Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sibuk berjambur? Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Saya. Kamu bicara dong. Cheng Guang. Istriku memang cantik, tapi istri teman tidak boleh diganggu. Kamu benar-benar tidak sungkan, sudah lama memegang. Lembut tidak? Muda. Aku tahu, semua orang suka cantik. Nanti setelah pernikahan selesai, aku bisa carikan untukmu beberapa yang muda. Pasti kamu puas. Sayang, perkenalkan, ini saudaraku, Cheng Guang. Ini siapa? Tidak perlu kau perkenalkan. Aku kenal dia. Kalian kenal? Kebetulan sekali. Bicara dong, Shen Liuli. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak, Xiaodong tidak bol tahu. Aku masih punya hubungan dengan Cheng Guang. Mimpiku menjadi orang kaya, tidak bol jahankurkan. Aku sama sekali tidak mengenalmu, lepaskan aku. Kamu tidak mengenalku? Makanannya datang. Sayang, kamu baik sekali padaku, masakan taku. Kamu pacarku, kalau tidak baik padamu, baik pada siapa lagi? Aku akan menikahimu, masa depan akan memberimu bintang dan lautan. Membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Masih ada sup? Tunggu sebentar ya. Aku tanya sekali lagi, kamu kesini untuk apa sebenarnya? Aku menikah dengannya, kalau dia tidak datang, aku menikah dengan siapa? Aku bertanya padanya. Tidak bertanya padamu. Bukannya kamu pergi dinas? Begini caranya kamu dinas, ya? Cheng Wang. Aku baik hati membawamu ke pernikahanku. Memperkenalkanmu pada masyarakat kelas atas, kalau kamu masih membuat masalah di sini. Jangan salahkan aku kalau aku suruh orang mengusirmu. Aku yang bikin masalah? Kenapa kamu tidak tanya dia dan aku? Sebenarnya apa hubungannya? Kamu sudah selesai belum? Dia dan kamu apa hubungannya? Dia tidak mau bilang, kamu yang bilang padaku. Dia, pacarku selama 7 tahun. Kamu. Apa yang kamu bilang? Di acara seperti ini, jangan ngawur. Aku ngawur? Saodong, kita sudah kenal bertahun-tahun. Menurutmu aku akan ngawur? Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu pacarnya. Selama 7 tahun, sebelumnya aku dengar. Cheng Wang tanya. Pacar selama 7 tahun, ini. Bagaimana mungkin ini kamu? Ini, ya, bagaimana mungkin ini aku? Sayang, aku sama sekali tidak mengenalnya. Saudara macam apa dia ini? Dia tadi terus memegang tanganku dan tidak mau melepaskannya. Sekarang dia malah bilang aku pacarnya. Sayang, kamu tahu kan, aku selalu yang terbaik buat kamu. Apapun yang kamu minta, aku lakukan. Bagaimana mungkin aku jadi pacarnya? Sayang, cepat, usir dia. Aku takut dia nanti ngomong yang lebih vulgar.
Bilang aku pernah tidur sama dia, tinggal bersama, dan sebagainya. Hari ini kan, hari pernikahan kita. Aku tidak mau dipermalukan seperti ini. Cepat, user dia. Chen Guang, aku anggap kamu saudara, tapi kamu anggap aku APA? Ayah, aku memang meremehkan kamu, tapi itu karena kamu sendiri. Lihat saja selama bertahun ini, kamu jadi apa? Karena hal kecil seperti ini. Kamu mau bikin susah aku di hari pernikahanku, ya? Aku yang bikin kamu susah? Dia pacarku. Dia tinggal sama aku selama 7 tahun. Kamu tidak percaya aku, tapi percaya dia, ya? Pergi. Pergi dari sini. Kamu bilang apa? Aku bilang pergi. Masih belum pergi juga? Chen Guang, orang boleh tidak punya uang. Tapi jangan seperti kamu, muka tebal. Saudong orang yang hebat. Kok bisa punya saudara seperti kamu? Berani muncul di pernikahan. Benar-benar bikin kesel. Sam Yuan setuju kan? Iya, usir dia. Saodong. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun, kamu tidak percaya aku? Dia bohong sama kamu. Dia tidak hanya mengkhianati aku, tapi juga menipu kamu. Pergi. Kamu bikin aku jijik. Hentikan Delisimo. Jangan bikin aku jijik di sini. Sekarang juga, pergi dari sini. Kenapa? Mau aku yang minta kamu pergi, ya? Ngapain lihat-lihat? Belum pernah lihat cewek cantik, ya? Shen Liuli, hal paling bodoh yang pernah kamu lakukan adalah mengkhianati aku. Cinta 7 tahun, tapi kamu malah cari yang lain. Aku akan buat kamu membayarnya. Tapi, 7 tahun terlalu lama. Aku tidak akan biarkan kamu nikah sama orang lain dengan mudah. Aku tahu, kamu pasti akan datang ke aku. Sudah siap? Tentu saja sudah siap. Aku tidak sabar buat ngejailin kamu. Tapi, nanti kalau aku mulai, jangan menyesal, ya. Aku belakangan ini belajar Taekwondo dan Brazilian Jiu-Jitsu. Bahkan aku takut mukanya terlalu tebal, sampai tidak tembus. Aku juga belajar Muay Thai. Tentu saja tidak. Oke, ayo mulai. Tunggu sebentar. Mau tidak membuat pertunjukan ini lebih nyata? Apa? Istri. Orang menjijikkan itu sudah pergi. Mari kita lanjutkan pernikahan kita. Tunggu. Kamu datang untuk apa? Kamu adalah Shen Liuli, kan? Siapa kamu? Aku sama sekali tidak mengenalmu, suamiku. Kenapa hari ini ada begitu banyak orang mengganggu pernikahan kita? Cepat usir mereka semua. Apa ini? Cepat pergi. Kamu tidak diterima di sini. Ini bukan urusanmu, lebih baik kamu tidak menggangguku. Kamu tahu siapa aku? Ini bukan Putri Grup Su, kan? Ya, Pak Zhao sekarang sudah sukses. Bahkan Putri Grup Su datang ke pernikahannya. Ternyata, ini Putri Grup Su. Sudah lama mendengar namamu. Apa hubunganmu dengannya? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Apa hubunganmu dengannya? Dia? Suamiku. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Sudah kukatakan, Nyonya, tolong. Jaga baik-baik suamimu, dia tadi terus bilang. Aku adalah istrinya, dia sudah punya istri. Bagaimana mungkin aku adalah istrinya? Pria saya tentu akan saya urus, tapi sekarang saya akan mengurus wanita yang menggoda pria saya dulu. Kamu memukul saya. Memang kamu yang saya pukul. Suami, wanita ini sengaja datang ke pernikahan kita. Untuk mengganggu, cepat, usir mereka semua. Su Qingtin, aku tidak peduli siapa kamu. Tapi hari ini adalah pernikahanku. Kamu tidak bisa. Kamu si kura-kura hijau, apa hakmu bicara? Kamu. Semuanya, saya datang hari ini terutama ingin menghukum Shen Liuli si jahat ini.
Dia tahu betul bahwa saya dan Chen Guang sudah bersama selama bertahun-tahun, 7 tahun. Saya menyukai Chen Guang selama 7 tahun. Shen Yuli dia selama 7 tahun menjadi orang jahat. Jangan bicara sembarangan. Saya dan Zhao Dong tidak tahu kapan cinta ini mulai. Tapi sangat mendalam. Saat saya bicara, lebih baik kamu jangan menyela. Jangan bikin aku mukul kamu. Kamu cuma mabuk aja. Di bar cari pacar, kenapa dari mulutmu terdengar? Jadi keren gitu? Kamu sudah menemani suamiku selama bertahun-tahun, kamu menikah. Chen Guang sama sekali tidak memberi hadiah. Benar-benar tidak tahu aturan. Tapi, kalau kamu tidak tahu aturan, aku tahu. Seseorang bawa hadiah. Kamu mau apa? Kita tidak butuh hadiahmu, suamiku. Cepat usir mereka semua keluar. Kenapa tidak butuh? Buka. Terima kasih kepada Nyonya Shen, selama 7 tahun, setahun 365 hari, tanpa henti untuk suamiku. Memberikan layanan. Dihitung sekali 50, hari ini aku bayar kamu 127.750 yuan. Apa katamu? Buka Alipay. Aku tidak mau uangmu. Aku suruh kamu buka Alipay, kamu tidak ngerti bahasa manusia ya? Alipay menerima 0,01 yuan. Kenapa? Cuma segini uangnya? Suamiku bilang, meskipun kamu sering memberikan layanan, tapi kamu badannya jelek. Umur sudah tua, tekniknya juga tidak bagus. Jadi hampir setiap kali dapat review jelek, jadi uangnya dipotong semua. Kamu, Bawa hadiah kedua. kamu mau ngapain lagi? Terima kasih kepada Nyonya Shen, selama 7 tahun, sudah 8 kali menggugurkan kandungan untuk suamiku. Terkena lebih dari 20 penyakit ginekologi. Meskipun, penyakit-penyakit ini, mungkin tidak semuanya karena suamiku. Tapi siapa suruh aku cantik, baik hati, dan perhatian. Obat-obat ini, semuanya disiapkan untukmu. Sangat menghina. Memang menghina, kenapa? Kamu, Sudah, Su Qingtin, apa yang kamu lakukan? Terlalu berlebihan ya? Melihat kamu tampan, aku maafkan kamu. Maksudku, bantu sampai tuntas. Dia ini tidak menjaga tubuhnya sendiri. Juga tidak periksa. Seperti obat-obat ini. Dia benar-benar tidak tahu cara memakannya. Tidak tahu cara memakannya ya? Kalau sakit harus diobati, kamu tahu kan? Inilah akibat jadi selingkuhan, tapi ini baru awal. Bukan akhir. Berani menggoda pria saya Su Qingtin. Kamu akan mati dengan sengsara. aku tidak menggoda priamu. Jangan ngomong sembarangan di sini. Tidak ada. Kamu pikir aku tidak punya bukti ya? Shen Yuli benar-benar dianggap sebagai orang jahat. Tidak tahu malu, Zhao Dong ini kepalanya agak hijau. Zhao Dong, kamu harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan tahu istrimu berkeliaran di luar. Kamu, Tentu saja, ada banyak adegan di kamar tidur. Chen Guang, kamu juga benar-benar. Setiap hari tidak pernah berhenti, 365 hari setahun, sekarang. Aku akan beralih ke adegan di kamar tidur, adegan yang menarik. Akan segera datang. Hentikan, aku. Aku adalah pacar Chen Guang. Aku tidak menjadi selingkuhan selama 7 tahun ini. Aku selalu menjadi pacar Chen Guang. Aku hanya tidak mencintainya saja dan menikah dengan orang lain. Apa salahku? Akhirnya, mengaku. Kamu sama sekali bukan istri Chen Guang. Selama 7 tahun ini, dia selalu bersamaku. Merawatku dengan sangat baik, sama sekali tidak pernah berhubungan dengan wanita lain. Kamu yakin? Aku yakin. Kamu, dan kamu, kalian berdua, menipuku. Lihat kan, dia bersama Chen Guang selama 7 tahun. Istri yang kamu nikahi hanyalah orang yang sudah dipakai selama 7 tahun. Barang bekas. Dengar itu Zhao Dong, dia mencari kuda sambil menunggang keledai. Selama ini, tidak tahu seberapa banyak orang yang dicarinya. Dia sama sekali tidak layak kamu nikahi.
Suamiku, dengarkan aku menjelaskan, ada kesalahpahaman di sini. Aku memang pernah bersama Cheng Guang. Di tengahnya juga tidak putus dengan bersih, ini semua salahku. Tapi itu semua adalah masa laluku yang tidak mengerti, percayalah padaku. Sejak aku bertemu denganmu, pandangan pertama aku sudah jatuh cinta padamu. Di sisi Cheng Guang, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Tapi, bahkan jika seluruh dunia melawanku, aku tetap akan menikah denganmu. Zhao Dong, jangan tertipu olehnya. Hal seperti ini bisa dia lakukan pertama kali, bisa juga kedua kali. Siapa bilang aku akan marah? Apa kamu sudah gila? Cheng Guang. Aku akui, kamu menyuruh seseorang untuk berakting. Untuk membuatku sadar, tapi bagiku. Wanita seperti pakaian, saudara seperti tangan dan kaki. Kamu menyentuh pakaianku. Maka aku akan memotong tangan dan kakimu. Kamu. Dia memilihku. Hanya membuktikan bahwa aku lebih menarik. Dan kamu. Setelah 7 tahun mengejarnya, dia tetap tidak peduli padamu. Hanya membuktikan bahwa kamu tidak memiliki daya tarik sedikit pun baginya. Benar, Cheng Guang, orang menuju ke tempat yang lebih tinggi. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Lihatlah dirimu, miskin seperti apa. Aku tidak memilihmu, tentu saja memilih Zhao Dong yang lebih kuat. Dan lebih baik padaku. Pai Lehengku, tentu ada alasannya sendiri. Benarkah? Tentu saja. Aku tidak pernah memberitahumu demi kebaikanmu. Kalau hari ini kamu datang untuk mempermalukan dirimu sendiri, maka aku akan membuatmu hidup lebih sengsara daripada mati. Suamiku. Sebelumnya aku menyembunyikannya darimu, itu salahku. Aku hanya tidak ingin kamu tahu ada orang yang seperti anjing penjilat ini. Yang setiap hari seperti permen karet menempel padaku, susah dilepaskan. Kamu bilang tadi, aku adalah anjing penjilatmu. Kalau bukan anjing penjilat, lalu apa, Cheng Guang? Kalau hari ini kamu sudah melihat, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku memang berselingkuh, tapi apa masalahnya? Kamu tidak punya uang, tidak punya rumah, setiap hari seperti anjing kecil. Mengikuti di belakangku, tidak ada kejantanan sama sekali. Kalau bukan karena dulu kamu menyelamatkan nyawaku, aku tidak akan memperhatikanmu sama sekali. Ini yang ingin kamu katakan padaku? Benar, kamu tidak seberapa Zhao Xiao. Juga tidak sekuat Zhao Xiao. Aku memilihnya. Adalah hal yang wajar. Jadi, ini alasanmu menunda-nunda untuk menikah denganku? Tahukah kamu, sebenarnya aku adalah... Siapa kamu sudah tidak penting lagi, Zhao Xiao sebentar lagi akan menandatangani kontrak miliaran dengan grup Bihai. Di masa depan, dia akan menjadi salah satu tokoh terkemuka di Rongcheng, dan aku, sebagai orang yang dekat dengan Zhao Xiao, juga akan menjadi sorotan banyak orang dan mencapai puncak. Cheng Guang, antara aku dan kamu, sudah berada di dua dunia yang berbeda. Grup Bihai. Benar, itu grup Bihai yang bernilai triliunan, kaya raya. Grup Bihai. Jadi, kamu mengkhianati aku hanya demi pesanan ratusan miliar ini? Kamu berselingkuh dengan sahabat terbaikku, ya? Ya. Daripada menyalahkan aku karena cinta harta, lebih baik salahkan dirimu sendiri. Karena kamu tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Hanya karena aku tidak punya kekuasaan dan pengaruh, kamu memilih untuk berselingkuh. Mengkhianati aku, ya? Hanya karena aku tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Jadi kamu memilih untuk menikah dengan orang lain di belakangku. Hanya karena aku tidak punya kekuasaan dan pengaruh, kamu memilih untuk bersama sahabat terbaikku di ranjang, ya? Ya. Di hatiku, kamu hanyalah mesin ATM. Di hatiku, kamu hanyalah mesin ATM. Dan masih bermimpi kodok makan bangau. Shen Liuli. Dulu saat kamu kecelakaan dan koma, aku yang menyelamatkan hidupmu. Dulu saat kamu dirawat di Ichu. Tidak bisa menghubungi keluargamu, aku yang bekerja 3 pekerjaan untuk menghidupimu. Aku yang menjual darah untuk membeli nutrisi untukmu, aku yang merawatmu sepanjang malam sampai kamu bangun, kamu tahu tidak? Kakak, siap kali ingat aku diselamatkan oleh SI anjing penjilat ini. Aku rasanya ingin mati. Selama bertahun-tahun, karena hutang nyawa ini, kamu seperti lintah yang selalu menempel padaku. Aku tidak bisa melepaskanmu, setiap hari bersamamu. Aku rasanya ingin mati, setiap saat di ranjang bersamamu. Aku merasa sangat jijik, kadang aku bahkan berpikir. Kenapa kecelakaan dulu tidak langsung membunuhku? Bersama denganku. Kamu rasanya ingin mati. Cheng Guang. Jangan-jangan sampai sekarang kamu masih bermimpi putri jatuh cinta pada penjaga miskin. Mimpi endema? Pengganlah. Aku beritahu kamu. Aku tidak pernah mencintaimu. Jadi, ini adalah isi hatimu yang sebenarnya. Ya, karena hari ini kamu sudah melihat. Aku dan Zhao Dong akan menikah. Ada permintaan apa? Silakan ajukan. Aku mau apa? Baik. Aku mau kamu mengembalikan semua yang aku berikan padamu selama ini. Kembalikan semuanya padaku. Kembalikan ya kembalikan. Hanya barang-barang rongsokan. Hanya pria berhati kecil dan berpikiran sempit sepertimu, yang bisa mengajukan permintaan menjijikan seperti ini, barang-barang rongsokan. Semuanya akan kukembalikan padamu. Shen Liuli, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai, aku ingin melihat bagaimana kamu membayarnya. Hanya barang-barang murahan, hanya orang sepertimu. Berani-beraninya meminta kembali padaku. Barang murahan, ya?
Pernah lihat barang murahan semahal ini? Tuan muda, ini adalah pakaian yang Anda pesan. Desain mewah global. Potong semua label pakaian ini. Tuan muda, apa maksud Anda? Potong. Dengan begitu dia tidak akan tahu bahwa pakaian ini sangat berharga. Sangat berharga sampai setiap pakaian tidak bisa dibeli oleh siapapun. Sangat berharga sampai dia tidak akan pernah bisa membelinya seumur hidupnya. Mencerti. Shen Liuli, bersamaku. Jika kamu jujur dan setia, kamu bisa masuk ke keluarga kaya. Itu seperti surga di dunia. Jika kamu berani mengkhianatiku, itu akan menjadi neraka abadi. Keluarga Chen yang besar tidak akan pernah mengizinkan munculnya teh palsu. Apalagi teh hijau biasa. Hei, ibu, ambilkan semua barang bekas yang diberikan Cheng Guang padaku. Barang bekas seperti itu, bahkan jika disumbangkan ke Afrika, tidak ada yang mau. Kamu pikir aku akan menyukainya? Kamu bilang dia ya? Pria miskin yang tidak punya apa-apa, tapi masih ingin baik padamu. Barang bekas seperti ini, masih berani meminta kembali. Apa yang kamu maksud adalah pakaian ini? Ya. Kembalikan padamu, bisa, tapi aku bisa memberimu uang. Untuk pakaian ini. Bagaimana? Kamu tidak ingin aku mengambilnya kembali? Kamu akan memotong pakaian ini, tapi ini tetap pakaian. Aku tidak mau semua pakaian ini. Katakan, berapa harganya? Aku akan membayar sesuai harga, mulai sekarang. Kita sudah selesai. Terjebak, kamu bisa membayar. Baik, selesai. Uang ini cukup untuk membeli pakaianmu. Tidak menyangka, Cheng Guang membelikan pacarnya semua barang murahan. Pantas saja pacarnya lari dengan orang lain. Pria yang mencintaimu tidak selalu mau mengeluarkan uang untukmu. Tapi pria yang tidak mencintaimu pasti tidak mau mengeluarkan uang untukmu. Ambil uangnya dan pergi cepat. Pergilah. Cepat pergi. Uangnya sudah kulihat, aku bisa pergi, tapi... Hanya untuk satu pakaian ini, harganya tidak hanya segini. Katakan, berapa banyak? Setidaknya 6 digit. Kamu gila? 6 digit? Benar-benar orang desa tidak bisa menikmati kemewahan pakaian yang kamu potong tadi. Semuanya adalah gaun limited edition dari Xiang Yunsha. Gaun limited edition dari Xiang Yunsha. Setiap jahitan di dalamnya dibuat dengan tangan. Baju ini adalah gaun Xiang Yunsha yang dirilis terbatas beberapa waktu lalu. Ya ampun, berapa harganya ini? Hanya ada 1000 di seluruh dunia, ini bukan masalah uang, tapi... perlu koneksi yang sangat tinggi untuk bisa membelinya. Saat membual sangat percaya diri, tapi saat merugi, semoga kamu juga langsung saja. Dia? Mungkin bahkan tidak tahu di mana pintu toko mewah itu. Semua barang ini palsu. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Satu, Sepuluh, Seratus, Ribu, Juta. Benar? Benar-benar 200 ribu, Sadabaja 200 ribu. Kamu baru saja memotong 5 baju, totalnya 1 juta. Suamiku, ini, bagaimana ini? Cheng Guang, aku tahu kamu sekarang agak terpuruk, tapi... uang ini aku punya, saudara, lain kali cari pacar. Jiang Gong carry yang cantik, kamu tidak sanggup. Dari kata-katamu, sepertinya kamu mau membayar utangnya ya? Setelah pernikahan hari ini, dia akan menjadi istriku, barang-barang receh ini. Hanya 1 juta, aku sanggup membayarnya. Alipay menerima 1 juta yuan. Uang sudah ditransfer, sekarang, kamu bisa pergi. Tunggu. Kamu mau apa lagi? Siapa bilang hanya pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi yang harus dibayar? Kalau mau bayar, bayarlah sampai bersih, hidung yang kamu operasi. Kelopak mata yang kamu suntik, asam hyaluronat yang kamu suntik, dagu yang kamu tambal, tulang yang kamu pahat, dan silikon yang kamu isi di dalamnya. Semuanya harus dikembalikan padaku. Kamu. Bagaimana? Tidak mau? Atau aku cari orang? Di depan semua orang, kita verifikasi langsung. Aku kembalikan. APA yang hebat? Alipay menerima 1 juta yuan, Cheng Guang. Meskipun kamu punya uang ini, lalu apa? Uang yang kamu gunakan untuk membelikanku barang-barang ini, semuanya kamu pinjam. Aku dengar, untuk merayuku, kamu bahkan menjual rumah warisan ibumu.
Rumah di kawasan sekolah itu, rumah itu, akan digusur, benar-benar bodoh. Apa? Rumah di kawasan sekolah selatan, dia benar-benar rela ya? Begitulah anjing peliharaan, sampai akhirnya tidak punya apa-apa. Rumah yang dijual ya? Tuan muda, kalau kamu butuh uang, tidak perlu sampai menjual rumah kan? Kamu tidak mengerti. Aku ingin dia tahu. Aku demi dia. Aku rela melakukan apa saja. Lalu, rumah di mana yang akan kamu jual? Di area ini, semua rumah milik kita yang lampunya mati, akan dijual. Semua rumah di area ini milik kita. Barusan aku telepon bank, uang yang mereka punya. Hanya cukup untuk beli satu rumah, kalau dijual semua. Akan mempengaruhi ekonomi pasar. Baiklah. Sudah, lihatlah dirimu sekarang. Kasihan sekali, demi sirang wanita. Rela menjual semua harta, untuk hammer kekayaan. Apakah itu sepadan? Pamer kekayaan. Aku tahu, kamu sudah menjilat Liuli begitu lama. Tapi dia malah menikah denganku, kamu pasti tidak rela. Tapi apa yang bisa dilakukan? Perasaan tidak bisa dipaksakan. Di zaman sekarang ini, yang kuat yang menang. Yang tidak sukses, tidak bisa menikah. Yang dikhianati pasangannya ada di mana-mana. Kamu harus perlahan menerima kenyataan ini. Zhao Dong. Apa maksudmu? Maksudku, kamu tidak bisa menjaga istrimu, dikhianati. Itu salahmu sendiri. Buka matamu, lihat baik-baik wanita ini. Dia menipuku selama 7 tahun, dia menikah denganmu diam-diam. Dia menipumu. Ya, dia menipumu. TAPI. Dia tidak menipuku, aku sebenarnya sudah tahu. Kalian berdua, tinggal bersama. Apa katamu? Aku bilang, kamu benar-benar lucu, ditipu. Masih bantu orang hitung uang, suamiku lihat pria ini. Masih tidak tahu apa. Barusan aku sudah bilang, main dengan wanita cantik seperti ini. Harus punya kemampuan, tapi lihatlah sekarang. Dikhianati kan? Jadi kamu sengaja? Aku tahu, makanya aku sengaja. Bukankah ada pepatah, enak-enak bakpao. Seru-seru kakak ipar. Wanitamu, aku juga ingin mencoba. Seperti apa rasanya? Dongzi. Kita dulu, bersama-sama menghadapi hidup dan mati, susah senang bersama. Saudara terbaik, kenapa kau jadi seperti sekarang ini? Saudara, kau baik-baik saja? Baik. Kau adalah saudara terbaikku. Selama aku masih bernapas, aku takkan biarkan sesuatu terjadi padamu. Demi lanjut. Matahari dan bulan menjadi saksi. Aku Zhao. Aku Chen Guang. Mulai hari ini kita bersaudara. Tidak mengharapkan lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Ada uang baru disebut saudara, tidak ada uang kau itu apa? Lihat dirimu sekarang, cuma sampah kelas bawah. Sedangkan aku, sudah lama masuk kelas atas. Sudah tidak ada lagi persaudaraan. Dongzi, aku pernah bayangkan siapa yang akan berubah. Tapi tak pernah kuduga kau yang berubah. Perkataanmu bagus, manusia memang selalu berubah. Ada yang semakin membaik, ada yang hanya semakin memburuk. Dengan orang sepertimu, mengaku saudara saja aku merasa jijik. Hari ini kau sengaja datang untuk menghinaku. Betul, hari ini aku sengaja memanggilmu ke sini. Agar kau lihat jelas perbedaan antara kita, jangan selalu berhayal. Kodok ingin memakan angsa. Seperti Shen Liuli ini. Hanya aku yang pantas memilikinya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tidak mempedulikan perasaan. Perasaan? Antara kita berdua masih ada perasaan? Jujur ku beritahu, aku sudah diangkat anak oleh direktur grup Bihai. Menjadi anak angkatnya. Ternyata Zhao Dong diangkat anak oleh ketua grup Bihai. Jadi anak angkatnya, begitu rupanya. Zhao Dong bisa dibilang melesat cepat. Langsung naik ke atas, tentu saja. Ini adalah pria pilihanku. Shen Liuli sendiri yang memilih. Jadi, inilah alasanmu tanpa peduli segalanya, tanpa mempertimbangkan apapun. Untuk memutuskan hubungan persaudaraan denganku. Tentu, aku tidak mungkin. Membiarkan ayahku yang orang terkaya tahu. Aku punya saudara yang tidak berguna seperti ini. Halo. Ayah. Zhao Dong adalah saudara terbaikku. Dia tidak punya siapa-siapa, tidak punya orang tua, ayah tolong. Angkat dia sebagai anak angkat. Tidak mungkin. Sudah berapa kali kukatakan, mustahil. Ayah, tolong lihat wajahku. Asalkan kamu setuju untuk menjadikannya anak angkat. Aku akan setuju untuk kembali ke keluarga Chen. Sekarang kamu bisa pergi. Jika kamu benar-benar saudara baikku, kamu seharusnya tidak berada di sini. Terus menghalangi masa depanku. Aku pikir, hadiah dari ayah angkatku akan segera tiba. Kalau begitu, aku seharusnya tidak pergi. Nanti kalau dia datang, melihatku, belum tentu akan bertanya padamu. Kamu benar-benar kecanduan bermain lucu, ya? Orang terkaya seperti apa? Kamu seperti apa? Ya, dalam legenda.
Ketua grup Bihai pada usia 18 tahun menciptakan. Rekor bisnis Rongcheng pada usia 20 tahun menghilang dari dunia, tidak pernah muncul lagi. Sekarang mengirimkan hadiahnya. Cukup menunjukkan betapa pentingnya Xiaodong. Tak disangka, ada yang berani menyamar sebagai orang terkaya. Ya, benar-benar tidak tahu tinggi rendahnya langit. Seharusnya, biarkan orang terkaya yang mendidiknya dengan baik. Cheng Wang, kalau tidak pergi sekarang. Yang memalukan adalah kamu. Benarkah? Hadiah dari grup Bihai telah tiba. Aku segera akan menjadi anak angkat orang terkaya. Segera. Keluarga Zhao, kita akan melesat ke puncak. Aku pikir ini mungkin pertemuan terakhir kita. Memang. Ini yang terakhir. Suamiku, ayo, cepat lihat apa yang ayah angkat kita. Siapkan untuk hadiah, ayo. Ini adalah Maotai Enwer Hong yang disimpan selama 60 tahun. Bata teh PUR yang disimpan selama 70 tahun. Dan ginseng tua berusia 100 tahun. Sertifikat properti Hotel Donglin. grup Bihai ternyata memberikan Hotel Donglin padaku. Chen Guang, kamu lihat kan, ini adalah bukti kasih sayang ayah angkatku padaku. Ini adalah hotel termahal di Rongcheng, bernilai miliaran. Ayah angkat kita, terlalu murah hati. Kamu sudah bertemu ayah angkatmu? Tentu saja, Apakah kamu pernah berpikir, mengapa dia mau menjadikanmu anak angkatnya? ini. Tentu karena suamiku cukup hebat. Benarkah? Kalian bahkan tidak tahu alasannya. Kalau begitu, aku akan memberitahu kalian. Hei, hadiah untuk keluarga Zhao. Cabut. Cheng Wang, sedang main drama APA lagi ini? Ini hadiah dari ayah angkat untuk kita. Kamu bilang cabut, langsung cabut. Chen Guang, ternyata setelah sekian lama berlalu, kamu masih belum bisa belajar untuk merendahkan diri. Kamu tahu kenapa? Kenapa setelah sekian lama, kamu masih berada di lapisan terbawah masyarakat? Aku beritahu kamu, itu karena kamu tidak bisa beradaptasi. Tidak tahu berterima kasih. Sekarang, asal kamu berlutut dan minta maaf padaku. Aku bisa memaafkanmu. Sayang, tidak perlu bersikap baik pada orang miskin seperti ini. Kita nanti harus bergaul dengan kalangan atas. Tidak perlu berurusan dengan orang seperti ini. Sayangnya, kalian tidak punya kesempatan lagi. Masih berani keras kepala ya? Ayo, usir dia keluar. Grup Bihai. Kepala rumah tangga Chen datang. Kepala rumah tangga Chen ternyata datang. Tidak tahu kepala rumah tangga Chen. Datang ke sini untuk APA? Direktur utama menyuruh kamu menandatangani ini. Bagus sekali, ayah angkat sangat baik padaku. Ini adalah 99% saham perusahaan grup Bihai. Membalas dendam pada seseorang, yang paling memuaskan bukanlah menampar wajahnya, tapi membuatnya tidak bisa bangkit seumur hidup. Lihat kamu senangnya. Kontrak pun tidak dibaca dengan teliti. Sayang, aku juga dapat bagian. Satu lagi si manis. Kepala rumah tangga Chen, kami sudah selesai menandatangani. Harus lanjut ke langkah berikutnya kan? Ya, Hari ini, aku datang atas perintah direktur utama. Untuk menarik kembali semua hadiah yang diberikan kepada keluarga Zhao. Kebat. bagaimana bisa? Apa yang dikatakan si manis ternyata benar. APA? Hadiahnya benar-benar akan ditarik kembali? Kepala rumah tangga Chen, ini pasti ada kesalahan. Hadiah dari ayah angkatku, bagaimana mungkin? Ditarik kembali dengan mudah? Ya, apa kalian salah tempat? Ini kan keluarga Zhao. Keluarga Zhao. Ya, beberapa hari lalu, direktur utama mengangkatku sebagai anak angkat. Kamu juga ada di sana, lupa? Kamu ingat? Waktu itu aku sampai memar karena membungkuk. Oh, ternyata begitu. Ya, hadiah dari ayah angkatku, bagaimana bisa ditarik? Ini pasti ada kesalahan. Ya benar, Aku datang atas perintah direktur utama untuk mengambil kembali semua hadiah. Pak Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Zhao, ini perintah dari ketua dewan. Saya hanya menjalankan perintah. Ah, saya mengerti, tapi ini hadiah dari ayah angkat saya untuk kami. Kami benar-benar tidak bisa menerima ini, Tuan Zhao. Apakah Anda meragukan perintah ketua dewan? Tidak. Ini semua kesalahan saya. suamiku, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan, seperti yang dikatakan si manis, semua hadiah harus dikembalikan. Kamu diam saja. Mereka benar-benar pergi. Bagaimana? Sekarang kamu tahu bahwa apa yang saya katakan itu benar. Kamu yang membuat ulah.
Kamu yang membuat ayah angkat menarik kembali semua hadiah ini. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Ini baru saja dimulai. Siapa sebenarnya kamu, sampai bisa membuat Pak Chen menarik kembali hadiah-hadiah itu? Sudah saya katakan, hadiah itu saya yang berikan. Kenapa saya tidak bisa menariknya kembali? Saya tidak hanya bisa menarik hadiah. Saya juga bisa menarik kembali kamu, anak angkat. Kamu, Tidak mungkin, Chen Guang. Orang lain mungkin tidak mengenalmu, tapi aku tidak. Orang yang bahkan tidak punya 100 rupiah di sakunya. Masih ingin berpura-pura menjadi orang terkaya. Bercanda apa? Pasti dia, Yang Menopo Pak Chen, sehingga Pak Chen menarik kembali semua hadiah itu, suamiku. Sekarang kamu telepon orang-orang dari grup Bihai. Jelaskan pada mereka tentang hadiah itu. Mereka pasti akan dengan patuh mengembalikannya. Cukup dengan menelepon, hadiah itu akan dikembalikan. Coba saja lihat. Suamiku, aku percaya ayah angkat bukan orang yang tidak punya perasaan. Sekarang kamu telepon, hubungi grup Bihai. Jelaskan senyumannya, pasti hadiah kita akan dikembalikan semua. Suamiku, teleponlah. Halo. Ada apa? Bicaralah, anak angkat. Chen Guang, apa yang kamu lakukan? Kenapa telepon penting grup ada di tanganmu? Telepon paling penting dari grup, kamu tidak berpikir. Siapa kamu? Apa statusmu? Apalagi kamu ini? Kamu bisa dijadikan anak angkat, apa hakmu? Menjadi anak angkat ini, jika kamu bukan serigala berbulu domba, mungkin kamu benar-benar bisa meraih kesuksesan. Tapi sekarang, kamu tidak punya kesempatan itu lagi. Suami, bagaimana ini? Apa yang bisa kita lakukan? Semakin dia seperti ini. Nanti ketika ayah angkat kedatang, dia akan semakin marah. Aku beritahu kamu. Jangan pikir kamu bisa menggunakan trik-trik kecil ini. Dan nanti kamu bisa langsung sukses. Manusia selalu berpikiran sempit, seperti katak dalam tempurung. Semakin seseorang terburu-buru ingin sukses, semakin mudah dia kehilangan hal besar karena mengejar hal kecil, malah selalu mengikuti aturan. Orang yang konsisten, lebih mudah sukses. Kamu tahu apa? Ayah angkatku pernah bilang padaku. Apapun yang aku inginkan, bisa dipenuhi, apalagi. Hari ini adalah hari pernikahanku, ayah angkatku sangat senang. Ayah angkatku juga menunggu kami memberinya cucu yang gemuk. Benar, ayah angkatmu pasti sangat senang. Bagaimana kalau begini? Sekarang kamu telepon ayah angkatmu, suruh dia berpakaian resmi, datang ke acara pertunanganmu. Ide bagus. Halo. Ayah angkat, hari ini adalah hari bahagiaku. Bukannya bilang mau datang sendiri? Ya, tadi aku sedang rapat. Sebentar lagi aku datang, hadiahku sudah diterima kan? Sudah diterima, tapi apa tapi? Karena aku sudah memberikannya, di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa bilang tapi ada seseorang yang meminta untuk menarik kembali hadiahmu, berani sekali. Aku ingin tahu siapa yang berani, tunggu aku segera sampai, baik. Xiao Sang, anakku juga ikut. Pernikahan Sao Dong kan? Iya, Tuan. Tidak masuk akal, hubungan mereka sangat baik, dia sudah pergi. Sao Dong masih bisa dihina? Itu berarti anakku juga dihina. Cepat. Pergi ke Hotel Donglin, ya. Chen Guang. Ayah angkatku segera datang, kamu selesai. Benarkah? Aku rasa mungkin tidak. Gugupnya sampai pakai kata ulang. Sudah mulai gemetar. Hanya 5 menit, ayah angkatku bisa sampai di sini. Benarkah? Mungkin 5 menit lagi, dia akan menarik kembali seorang anak angkat. 5 menit sudah lewat, dia mana? Aku di sini. Selamat datang, Ketua Grup Bihai, Chen Guang. Lihat tidak, ayah angkatku datang. Ayah angkat, akhirnya Anda datang, maksud baik Anda. Sudah saya terima. Hanya saja, ada seorang yang tidak tahu malu, dia ingin iri padaku. Menghalangiku, tidak ingin aku menjadi anak angkatmu. Saya berencana merawat Anda sampai akhir hayat nanti. Baiklah, baiklah. Saya lihat siapa yang berani menghalangimu, saya akan membuatnya menderita. Saya mengangkat anak angkat, di seluruh kota Rongcheng, tidak ada yang berani mengatakan satu kata tidak, apalagi hari ini yang datang ke pernikahanmu. Orang-orang ini, setiap orang, di mataku, tidak ada artinya. Dengar tidak, ayah angkatku bilang.
Setiap orang yang duduk di sini tidak dianggap, termasuk kamu. Benarkah? Dan kamu juga. Sebenarnya di sini, saya pikir bisa mengalahkan kalian. Menginjak kalian, tapi tidak menyangka, hubungan kalian begitu kuat. Lalu bagaimana? Bagaimana lagi, orang di belakang ini, saya tidak berani melawan. Tahu saja tidak berani melawan. Ayah angkat, dia ini, anakmu ini seumur hidup. Hanya sekali menikah, tapi dia berani mengacaukan acara. Saya Pak? Orang bodoh ini, hanya karena saya merebut pacarnya. Dia berani merusak acaraku. Kamu bilang apa? Ayah angkat, orang ini, cepatlah bertindak. Kamu bilang, kamu merebut pacarnya? Ya, ayah angkat, ini juga untuk meneruskan keturunan. Nanti, kami berdua punya anak laki-laki gemuk, pasti akan merawatmu dengan baik. Benar ayah angkat, saya akan berusaha cepat hamil. Kalau begitu, kamu pacarnya? Dulu, sekarang, tidak ada hubungan sama sekali. Sekarang saya menantumu yang baik. Menantu yang baik ya? Ayah angkat, wanita ini sangat menjengkelkan, cepat usir dia. Ayah angkat, kenapa kamu memukulku? Saya memang memukulmu. Suami ayah angkat, dia memukulku, cepat bantu aku. Membantumu? Kenapa saya harus membantumu, ayah angkat seperti ini? Memang tidak akan membiarkan saya menikahi wanita seperti ini. Ayah angkat, mungkin kamu salah paham kalau kamu tidak suka dia. Saya sebenarnya juga bisa tidak menikahinya. Ayah angkat, malam ini, yang merusak acaramu dan merendahkanmu adalah Chen Guang. Kamu tidak memukulnya malah memukulku, apakah kamu salah? Ayah, sebelum memukul, sebaiknya lihat dulu, jangan-jangan. Benar-benar salah orang. Saya sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, tidak ada yang baik. Tapi malas saya baik. Kamu si manis, sudah berapa kali saya bilang. Wanita ini, bukan orang baik. Di mataku, menantu yang saya kenal adalah Su Qingtin. Ayah angkat apa? Dia. Dia adalah anakmu. Chen Guang. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal tentang hal ini? Chen Liuli, kita sudah bersama selama 7 tahun. Aku selalu merawatmu dengan baik dan penuh perhatian. Awalnya aku berencana untuk memberitahu pesan ini setelah pernikahannya selesai hari ini. Bahkan berkali-kali, ada yang bilang padaku, kamu sama sekali bukan orang baik, tapi aku masih memegang sedikit harapan, sayangnya. Kamu tidak hanya tampak baik di luar tapi buruk di dalam, tapi juga moralmu buruk, tidak punya hati nurani, karena kamu tidak baik. Maka jangan salahkan aku jika aku tidak baik. Jadi, sebelum kamu datang ke sini hari ini, sudah tahu hubunganku dengannya. Ya, Lalu kenapa kamu tidak langsung membongkarku, dan masih datang ke pernikahanku? membongkarmu, itu terlalu mudah bagimu. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini sebenarnya apa? Selamat, kamu berhasil memiliki utang 3 miliar sebelum aku datang ke sini. Sudah mengumpulkan semua utang grup Bihaike. Satu perusahaan yang sama untuk kalian. Aku benar-benar sudah berusaha keras, saudaraku. Kamu. Apa yang dilakukan manusia? Langit melihat, ini adalah balasanmu. Suamiku, aku tahu aku salah, maafkan aku sekali, ya. Semua ini karena aku dibutakan oleh keserakahan. Semua ini karena Xiaodong. Xiaodong yang memaksaku, aku. Kenapa belum cukup dipukuli? Mulai sekarang. Chen Guang adalah priaku. Kalau kamu berani mendekat lagi, jangan salahkan aku. Jika aku tidak ramah padamu. Nak, sudah berapa kali aku bilang padamu? Orang seperti ini bukanlah orang baik, kalau dia benar-benar saudara. Ayahmu mau mengakuinya sebagai anak angkat, sayangnya dia tidak layak. Mengerti ayah, kita pulang saja. Benar ayah, kita pulang saja, kedepannya aku akan merawat dengan baik. Kamu dan Chen Guang. Baik. Ayo, usir kedua orang ini dari Rongcheng. Aku tidak ingin melihat mereka lagi seumur hidupku. Ya. Lepaskan aku, lepaskan.